Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa sore ini di jam 4 kita ada di podcast Aksi Nyata. Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Seperti biasa tentunya tiap sore kita mau ngobrolin banyak hal dari narasumber yang tiap segmennya atau episodenya berbeda. Jadi mereka masing-masing punya insight yang luar biasa. So kita akan kuliah umum lagi sore ini ya. Kalau gue sering ngeliatnya nyebutnya atau kuliah umum, cause we talk about something yang very general, tapi somehow it's necessary untuk kita bahas sebagai anak muda. Nah, kalau bicara mengenai platform yang kita tayang di hari ini, seperti biasa ada kurang lebih 10 platform, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, Partai Perindo @partai perindo, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan website-nya Partai Perindo. Jadi teman-teman silakan pilih mau di platform mana, banyak sekali, tinggal dipilih. Kalaupun nanti nontonnya nggak bisa sampai full, nanti bisa dilanjutkan karena kan ada bisa rerun-nya. Jadi you watch anytime you want, jadi bisa kapan aja kalau mau nonton. Dan seperti biasa, nonton juga bisa dapat hadiah, ada voucher, masing-masing ada Rp100.000 untuk teman-teman yang nantinya memberikan quotes. Jadi selama kita obrolan ini, the whole show, bisa bikin sentence 1 atau 2 3 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini. Nanti yang kira-kira the best quotes atau the best statements akan dapat voucher Rp100.000. Tapi caranya gampang, tinggal follow dulu Partai Perindo @Partai Perindo. Nah, kalau kita ngobrolin tentang tema sore hari ini oke. I mean, ya banyak anak-anak yang bilang kan anak muda sekarang tuh butuhnya sandang, pangan, colokan, ya, I mean charger, right? But probably itu juga nggak cukup. Ada yang bilang sandang, pangan, skincare, ya. Biar kenapa Kak skincarean? Oh, glowing. Oke, glowing atau berminyak. That's two different things. Tapi somehow dulu katanya berminyak, tapi sekarang enggak kok, ini aku nggak berminyak, aku glowing gitu. Oke, good. Jadi excuse ya. Nah, gua akan bahas tema hari ini, yaitu mengungkap fenomena glow up pada generasi muda saat ini. Apakah generasi muda kita glow up? Saya lihat teman-teman saya, oh sangat glow up. Not really, oke. No. Baiklah. Nah, tema kita hari ini memang sedikit sangat santai sebenarnya, tapi ini relate banget sama anak-anak muda yang di luar sana yang ngerasa bahwa penampilan adalah sesuatu yang perlu. For me myself, it's a one big item ya. Memang penting, apalagi yang namanya kita di dunia kerja, di dunia, sekarang you can't judge people from its book, ya benar. Tapi somehow people judge you from its book. I mean from the way you look, the way you dress up. Jadi nggak salah juga kalau orang kadang ngejudge kita dari uh, impresi pertama, penampilan pertama. Jadi itu kenapa somehow kita harus care sama the way we dress up, the way we look, the way we present ourselves di public, karena itu menurut gua ya cara kita mengenalkan diri kita ke luar. Karena itu lagi-lagi bahwa zaman sekarang, I mean brand image, apalagi ya, somehow bukan pencitraan ya. Cause pencitraan for me like you being someone else, ya, itu pencitraan. But if you keep being yourself, it's not pencitraan. Dan kita akan membahas tadi fenomena glow up di kalangan anak muda, di kalangan kita semua ya, coy ya, bro ya, kita semua. Oke, alright. Dan tema kita hari ini saya kedatangan narasumber ya. Ini aku manggilnya Kak Brata aja ya, karena masih muda. Ada Kak Brata Angga Kartasasmita. Ini adalah seorang yang berkecimpung ya di bisnis kesehatan kulit dan juga managing director dari sebuah aesthetic clinic. Kita say hi dulu ke Kak Brata. Kak Brata, apa kabar? Halo Juno. Apa kabar? Sehat? Baik, puji Tuhan. Namanya Brata Angga
Kartasasmita. Yes, correct. Aduh, ini namanya Jawa sekali ya. Jawa sekali, Jawa betul. sekali. Apa artinya, Kak? Kalau jadi ngomongin nama ini Ya, istilah nama dulu ya. ya Brata boleh tuh dong. kayak kalau di Jawa tuh ada namanya 8 sifat dewa. Nah, Oke. jadi taken Brata itu ada 8 intinya. Tapi kalau ditanya 8-nya apa nggak Aha, hafal ya. Pokoknya itu aha, ada 8 hal baik deh. aha. Gitu. Kalau Angga itu ditaken from my middle name namanya Manggala. Because I was Oke. born in Manggala di Lampung, so it's taken Ah, from my region. oke. Gitu. Putra ya udah Putra it's man. Aha. Kartasasmita is my fam name. That's it. Aduh, seru ya namanya. Namanya jadi ada empat, tiga suku kata, empat suku 4 kata. Oke. gitu. Dipanggilnya apa biasanya? Dipanggilnya bisa Brata, bisa Angga. Bisa Angga. Mm-mm. Oke, baik. Bisa Brata, bisa Angga. Oke, kita panggilnya Brata aja ya. Okay. Because it's unique. Angga udah banyak ya teman kita namanya. Brata, I don't think so. That's a rarely name actually. You Iya, can. iya, iya. It's really iya, hard iya, to find iya, my name. iya, Brata. Oke. Kak Brata, apa kabar, sehat ya? Sehat. Oke, sekarang kesibukannya ngapain aja lately? Lately, okay, hampir sudah berkecimpung 10 tahun belakangan ini itu managing director for the aesthetic clinic, Klinik Dharma Pro, kayak everyone supposed to be know that clinic ya, gitu. Terus abis dari klinik kita mikir lagi nih, kita mau generate itu mau ke bisnis apa lagi. Akhirnya Oke. mungkin selama 5 tahun belakangan ini orang udah mulai look up-nya sama how to be glow up gitu. Selain di klinik tuh nggak cukup doang gitu. Orang mungkin takut kalau melakukan tindakan treatment. Orang mungkin lebih nyaman maunya pakai skincare. Akhirnya masih inline lah ya dari estetik klinik, kita kira kembangin lagi di develop sebuah skincare gitu. Oke, jadi memang di industri tadi ya skincare ya. Mhm. Let's say. Nah, kalau backgroundnya sendiri, Kak Brata ini memang into this, I mean, thing karena nggak sengaja atau memang ada background yang relate sama kerjaan sekarang sebenarnya. Kalau kita lihat dari belakang. Oke, kalau ngomongin background ini sebenarnya gak ada backgroundnya ke dunia apa ya, kayak cosmetologist ataupun kita ngomongin masalah kedokteran gitu ya. Backgroundnya adalah in communication Oke. gitu. Terus nah, tapi dari mulai starting point gitu ya, kerjanya udah di dunia medis nih, dari laboratorium, terus akhirnya masuknya ke industri klinik gitu. Terus akhirnya ya udah lanjut ya belajar lah ya gitu. Oke. Mungkin dari beberapa step pekerjaannya sebelumnya ya I take it so many lessons, so akhirnya implemented to this company sih Nah, gitu. Jadi sebenarnya akhirnya walaupun backgroundnya beda, ini surprisingly juga, ya, relate ya. Really. Like, banyak orang yang kadang backgroundnya apa, jadinya apa gitu. Dan it's nggak masalah kalau memang kita sesuai tadi ngerjainnya dengan passion. betul. Dan are you happy with this? I'm totally happy Kenapa? karena actually I really want to be a doctor, tapi karena ketika tes psikotes tes kesehatan ya gitu itu nggak lolos karena aku partial color blind, jadi nggak bisa gitu. I Jadi akhirnya see. tidak bisa melanjutkan ke step berikutnya. I see. Udah, Mhm. tapi kayak dunia kan nggak harus berakhir hari itu ya. Exactly. Gitu. Oke, wow, nice. I mean, ya. Karena somehow kan banyak orang mimpinya jadi dokter, sudah punya istilahnya punya kemampuan modal, tapi ada hal yang mungkin nggak bisa kita lawan. Dan akhirnya kalau lihat dari Kak Brata tadi partial colorblind ya, dan akhirnya ngerasa bahwa ada jalan lain lah ya, Betul. relate to medical stuff atau hal-hal yang terkait dengan ya tadi suntik menyuntik lah. Gak harus jadi dokter, akhirnya Iya, aku bener. mengelola dokter-dokter itu I gitu. see. Wow, nice turn out ya. Jadi mimpinya apa, kadang nggak bisa lurus lewat sana, kita bisa lewat samping. Betul. Gitu. Itu keputusan yang benar-benar last minute. Jadi ketika Good. dari kampusnya di UI, sedangkan kampus aku di seberangnya UI. Jadi kayak the day aku akhirnya find that truth gitu ya, nggak bisa, akhirnya langsung daftar ke situ. Itu kayak putusan yang sangat sulit tapi mengubah hidup aku sampai detik ini. Iya, nggak Gitu. apa-apa. Kadang gini, I mean like we got plan, tapi kan ada yang lain yang nentuin, right? Ada power yang lain gitu. I mean Tuhan seperti itu. Dan kadang kita ngerasa kayak kok gini gitu kan. Tapi ternyata ada blessing ya, Betul. yang kadang kita belum ngerti di awal. By the end, the things that we do, like Oke. ternyata ini hadiahnya. Gak jadi dokter Betul. tadi ya. Oke. Nice, Kak Brata. Thank you so much for the story ya. Oke. Nah, kalau Kak Brata sekarang kan ngerjain klinik ya, dan juga and everything ini. Pertanyaan gue selanjutnya. Cowok. Well, people think that cowok nggak perlu dandan lah. Cowok nggak perlu ya tadi nggak perlu skincare. But for me myself, skincare has no gender. Alright. True. Nah, jadi skincare nggak punya tuh skincare-nya harus buat cewek yang ini. Ya memang ada beberapa specialties gitu ya. Cuman kan kayak cleanser,
sunscreen, I think mau cewek mau cowok mau bentukan apa juga penting. Nah, kalau kalau Kak Brata ngelihat bahwa ada, I don't say it's toxic masculinity ya, tapi lebih ke cowok they don't need skincare. Gimana jawabnya? Sebenarnya harus kita pahamin juga gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah skincare, it's totally different with dekoratif gitu ya. Kalau ini kan kita ngomongin dandan kan berarti ngomonginnya dekoratif. Oke. Kalau skincare udah jelas-jelas itu kayak sesuatu yang that you need to caring your skin gitu kan. Nah, jadi kayak kalau ngomongin itu kayak mau siapapun like you said gitu ya. There's no gender for skincare. Jadi ya kayak ya kalau lo memang mau sehat ya nggak sehat kan bukan cuma di sini-sini doang ya, tapi kayak ya overall lah ya gitu. Dan, itu sih. Ya, dan gue ngerasa bahwa ya merawat diri bukan berarti gue mau ya so gimana, cuman it's part of being apa ya, sehat ya. Kalau Betul. kita pakai SPF sunscreen ya kan matahari juga. Nah, Kak Brata kan sebagai cowok kan di industri yang seperti ini, berat nggak sih di awal kayak, karena kan mungkin karena banyak figurnya kan perempuan, banyak figur ya, I mean the leader, the founder tuh kan biasanya kan perempuan yang ya di majority-nya ya. Tapi ada Kak Brata sebagai cowok, ada nggak sih ngerasa kayak at the beginning kayak ngerasa susah atau apa gitu adjustnya into this industry gitu? Oke. Kalau diomongin masalah tadi tantangannya untuk bisa ngejelasin tentang skincare khususnya bukan ke perempuan mungkin lebih kayak udah kayak cemilan gitu ya kalau skincare. Tapi kalau bagi cowok kan sebenarnya Oke, ini bener. yang harus yang kita harus brainwash terus gitu ya. Kita harus jelasin. Kalau ini kan lo ngerasa skincare is sesuatu yang berlebihan gitu ya. Ya udah, skincare tuh anggap aja kayak skincare kan apa sih kandungannya skincare, paling kan kayak something yang facial wash gitu, personal care or anything gitu. Ya udah berarti lo nggak usah sabunan dong gitu. Kalau ini kan lo memang kayak gitu, gitu aja gitu. Terus kalau ini kan tiba-tiba sampai lo anti kanker kulit gitu ya, ya kayak gitu-gitu juga bisa kita kasih awareness yang di situ dulu sih, kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba ketika lo enter the room gitu ya, ketika lo mau bikin apa, mau interview buat kerja, tapi kayak kan first impression never come twice ya. Somehow orang ngeliat lo pertama kali ngeliat adalah dari overall dari atas sampai bawah. Ya kalau dari baju lo sehat gak bisa kelihatan kalau lo pakai baju, tapi kan muka ini gak bisa ditutupin kan kalau cowok gitu. Tiba-tiba ngeflek lah, mukanya belang, palanya hitam, badannya putih, gitu kan. Jangan tersinggung. Gitu. Nggak ngomongin kalian. Kayak gitu-gitu terus jerawatan pasti juga akan mempengaruhi confidence-nya juga kan sebenarnya kayak gitu-gitu. Exactly, bahwa nggak mau jerawatan tapi tadi males cuci muka, begadang ya. Kenapa sih gue nggak bisa diterima kerja? Kenapa sih gue nggak mau cewek terima gue? Sekarang kalau nggak peduli sama diri lo sendiri. Beli rokok bisa, tapi Gitu. nggak bisa beli SPF, sunscreen, you know. Stepnya tuh cuma simple, nggak harus yang macam-macam. Oke, Kak. Nah, kalau kita bicara lagi Kak Brata, ngelihat tren sekarang kan, gue ngelihat kayak wah, anak muda sekarang luar biasa ya. Even yang nggak punya sekolah, nggak punya background kayak biology, dulunya kimianya jelek, biologinya jelek, sekarang tahu semua ingredients dan pinter nge-review segala macam. Apakah ini Kak Brata ngelihat bahwa ini adalah let's say tren bahwa anak muda sekarang memang makin pinter ngerawat diri? Kalau dibilang makin pintar ngerawat diri, benar, karena mereka juga bisa breakdown ingredients-nya gitu. Misalkan kayak ternyata niacinamide nggak bisa digabungin sama yang ini gitu. Brand yang ini nggak bisa digabungin sama yang ini. Kita sebagai brand makernya aja gitu kayak kita harus bisa ngikutin kemauan mereka, karena pertanyaannya juga suka semakin aneh-aneh. Itu sih the power of influencer ya gitu. Semakin banyak influencer kayak gitu sebenarnya makin bikin mereka jadi melek, sebenarnya kita jadi enak gitu. Kita sebagai pebisnis ternyata semakin bisa disadarin, oh ya ternyata kita bikinnya satuan aja deh, ternyata memang disesuaikan sama kebutuhan. Nggak bisa nih dalam satu botol gitu isinya bisa 10 gitu. Karena selain takutnya memang jadinya ngerusak muka mereka juga gitu ya, karena nggak cocok atau apa, akhirnya memang kita terbantu sih sebenarnya. Anak muda sekarang ya dalam banyak hal memang lebih pinter ya, in many ways, kayak ya bicara tadi apalagi soal skincare, karena kan kita literasinya makin banyak ya. Betul. Makin banyak yang tadi YouTuber, influencer yang ya dulu kita tahu dari mana sih, you know, like kalau nggak baca dari kemasan atau apa, sekarang ya tinggal klik Embul beauty blogger. Okay. Wow, bagus ya Embul gitu ya. Walaupun Embul cowok, nggak apa-apa Embul. Yeah, good. I mean beauty blogger buat cowok ada banyak ya. Jadi memang jadi bahwa tren untuk kita makin menjaga merawat diri itu makin bagus. Betul. Ya kan. Tapi ya nggak semuanya
kadang gini, teman-teman kan ngerasa bahwa semahal mungkin tuh bagus, padahal belum tentu. Semurah mungkin juga ya make sense juga, kalau barang yang murah belum tentu juga itu kan. Jadi memang ini knowledge yang kita harus kasih tahu. Nah, tapi sebelum we dive into kayak harga segala macam, bagaimana kita ngelihat produk skincare, glow. Ini kan temanya glow up ya Kak. Kalau dari Kak Brata sendiri, glow up itu apa sih? Apakah memang bersinar atau berminyak? Okay. Glow up tuh kalau dari Kak Brata kalau buat aku sendiri gitu, glow up tuh sebenarnya maknanya mau dibawa kemana nih gitu. Kalau we are talking about general, I mean glow up is like an informal term of positive transformation sih sebenarnya. Menurut aku ke situ dulu aja. Transformationnya mau ke arah kemana? Your kayak mostly significantly kelihatan adalah your style gitu ya, terus your appearance gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang that we expect talking about glow up not only about appearance, tapi juga talking about your maturity gitu kan. Kita ngomongin masalah kedewasaan kita gitu-gitu. Itu sih menurut aku ke situ dulu ya gitu. Kalau memang ngomongin masalah glow up tentang appearance, kecantikan ataupun ketampanan, ya udah pasti glow up adalah misalkan kayak mukanya pengen banget look up-nya misalkan kayak artis Korea gitu ya. Berarti gimana caranya? Berarti orang kan punya kulit maksimal putih gitu ya gitu. Dilihat dulu nih bisa sejauh mana glow up-nya misalkan kayak gitu. Jadi glow up ya kalau in general ya kalau kita kaitkan dengan kecantikan tadi ya mungkin bersinar putih ya. I don't wanna say putih because for me myself cantik nggak harus putih ya. True. So I mean glow up gitu. Tapi in general bahwa transformasi proses dari kita yang dulu sampai sekarang bisa lebih baik itu proses glow up ya. Betul. Jadi makin pintar makin sehat, it's glow up. Remember, okay? Jadi bukan semata-mata bahwa lo putih terus apalah whatever that one you think, no at all. Karena setuju nggak sih Kak bahwa cantik tuh nggak harus putih? True, karena sedangkan orang yang terlahir dengan kulitnya misalkan ya eksotis gitu ya, yang warnanya kulitnya yang bukan warna kulit putih gitu, terus mau diapain? Mereka harus pakai hydroquinone, mereka harus pakai mercury untuk bisa. Nggak bisa. Ini knowledge yang kadang kita harus kasih tahu ke teman-teman bahwa ya standar kecantikan memang beda-beda ya. Di Korea mungkin ya you know Korea, terus US juga gimana, di Indo. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi ya Kak Brata, cantik tuh sehat sebenarnya for me. Kalau lo sehat, lo cantik, lo cakep. Cause I mean you don't need to change kayak gue harus lebih putih, gue harus lebih rambutnya lebih pirang segala macem. Ya it's your choice. Tapi menurut gue kita lihat lagi kalau kita lihat beauty standar nih Kak Brata, bahwa ada standar kecantikan di tiap negara beda-beda ya. Ya kayak Korea ya sudahlah ya dengan itunya putih dan bersinar gitu. US tan ya eksotik gitu. Indonesia ya macam-macam. Ada yang pengen yang putih, ada pengen yang tetap tan. Kalau Kak Brata melihat standar kecantikan di Asia tuh beda-beda kan tiap negara. Kalau di Indonesia sendiri trennya seperti apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin beauty standard tuh gue sih pengen apa ya? Pengen ketemu sama orang yang menciptakan beauty standard itu sebenarnya karena nggak ada beauty standard actually gitu ya. Be the best version of you aja gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin kayak gitu ya adalah orang juga bisa look up misalkan kalau yang Indonesia mostly karena yang terinfluence sama budayanya Korea yang didatengin artisnya ganteng-ganteng kayak Juno gitu ya gitu kan. Bebas ongkir kayak gitu. Siapa sih nggak pengen lihat kayak mereka gitu kan, misalkan kayak udah putih terus mukanya glowing gitu ya, gitu. Bisa jadi trennya. Mostly kebanyakan sih terinfluence dari, aku rasa more than 50% Indonesia adalah ke Korea sih. Itu juga gini ya, pilihan ya, apapun yang kalian punya itu pilihan kalian, it's really personal. I don't judge people, tapi menurut aku bahwa harus realistis ya, nonton apapun misalnya lihat standar yang Korea seperti apa, harus realistis ya. Mungkin di sana ya kayak gitu, tapi kalau you become yourself ya tadi, nggak harus putih, nggak harus rambutnya gimana. Kalau kamu pintar, kamu sehat, wah udah deh ya, udah cantik pasti. Setuju? Amin gitu. Ya Allah. Nah Kak Brata, tapi kan dari pengalaman Kak Brata ya, ngelihat banyak nggak sih anak muda yang insecure sebenarnya dengan diri mereka, karena mereka kadang ngerasa nggak cukup terus ketika mereka ngelihat social media, melihat tayangan bahwa cantik kan didefinisikan dengan luar biasa sempurna ya melalui media.
ada nggak sih sering Kak Brata temuin ya, baik itu pasien atau orang-orang yang konsultasi, bahwa mereka kadang padahal udah bagus tapi kadang ngerasa kurang mulu. Hmm, banyak sih kalau yang Ah, kayak gitu. ah, Kalau andai kan usianya memang kayak mm, kalau andai kan untuk ke klinik sendiri mm, banyak tuh mm, lukapnya. Gue pengen ya, banget punya rahangnya kayak Angelina Jolie gitu. Kayak wow, bisa kayak oke, gitu-gitu. oke, Terus gue pengen hidungnya mancungnya kayak siapa gitu mm, ya. mm, Kayak gitu-gitu. Ya suka edik kan jadinya edik. Edik itu kalau andai kan kita ngomongin masalah treatment ya, gitu ya. Ya kita as a doctor sebenarnya kita tidak merubah muka orang ataupun merubah fisiknya orang gitu. Kita pengen the best. Kalau kita kan ngasih rekomendasi, bahkan kita juga punya hak untuk nolak gitu. Kayaknya nggak cocok nih sama kamu dan kita nggak mau ngerjain gitu. oke, oke, Itu haknya oke, kita kayak gitu. Kamu udah edik banget, ini udah nggak bisa gitu, mau dipaksain gitu. Daripada membahayakan kan, ujungnya kalau dokternya memang mau cari duit dong sih, ya kerjain ini. Kalau kita tuh yang kayak memang enggak gitu. Kita punya standar dan punya SOP. Kalau kita bilang ini nggak bisa, udah sesak gitu misalkan ini kayak mau thread lift udah sesak udah nggak bisa, kita pasti akan bilang itu nggak bagus. Jadi kita selalu mengasih rekomendasi sebaik-baiknya. Dia ada ya, ada ukuran-ukurannya lah. Ini udah cukup proporsional oke. kayak gitu. Terus kalau masalah skincare biasanya usia remaja ya mungkin terinfluence gitu ya. Terus market juga semakin bebas. Anak umur belasan tahun udah bisa akses ataupun di bawah sebelum belasan tahun udah bisa canggih banget mesen-mesen skincare by online kayak gitu kan, nanyanya segala macam Oke. gitu. Ah, Insecurities pasti ya karena lookupnya pengennya kayak gitu. Tapi kita ingetin lagi sih, mm, kita pasti tanya dulu gitu ya, anamnesa mereka usianya berapa sih, problemnya apa dulu gitu. Yang kita betul. butuhin adalah pengen menyelesaikan problemnya, Mhm. jangan sampai kita kasih ke mereka malah menimbulkan problem yang Benar. baru Dan gitu, harus, let's say, sesuai umur ya. sesuai Kalau umur masih remaja kayak kita, ya cukup lah gitu. cleanser, sunscreen, udah nggak usah pakai macam-macam. No Mm-mm. botox. No. Oke, nih Kak Brata, kalau bicara ini ada data ya Kak Brata dan juga Mm. teman-teman, bahwa dari data Box Agustus 2021, berarti tahun lalu, right? This 2022, maaf lupa tahun. Selama pandemi, industri kosmetik dan perawatan tubuh itu tumbuh. Wow, ini menarik. Jadi selama pandemi kemarin tumbuh 5,59% industri kosmetik. Apakah benar? Itu Betul, yang Kak Brata true rasain? true. Dari sales atau seperti apa Oh, jadi indikatornya? karena indikatornya pasti dari permintaan ya, Oh, demanding ya kan. oke. Kita kan kelihatan jadi kayak gitu juga. Jadi selama selama kita di rumah aja gitu ya, Mhm, kayak orang banyak yang ternyata kalau ngomongin ekonomi ya, ekonomi kita masih that's good aja gitu. Maksudnya mhm, kayak orang buktinya pembelian e-commerce tuh tinggi banget ketika lagi karantina-karantinanya di rumah kan, kayak gitu-gitu. Terus permintaan makin meningkat, terus semakin aneh-aneh tuh baik. kayak gitu. Jadi Saya melihat wajah-wajah customer di sini yang kemarin WFH tapi online shop mulu, ha? Oke, jadi ada abang gitu ya Kak Tante ya, betul. Kak, ya? Jadi mereka ya karena banyak di rumah akhirnya ya belanja online gitu, Mhm, dan itu pun yang dirasain Kak Brata dengan produk produk dan klinik juga ya. betul. Jadi ada istilahnya peningkatan seperti Ada itu. peningkatan demand-nya, Mhm, ternyata mereka mhm. juga ternyata ada yang kayak ada ini nggak ya, ada yang ini nggak, makanya mereka kebanyakan googling akhirnya. Padahal di rumah aja kan, istilahnya Iya, nggak aktivitas jadi di luar. concernnya adalah gimana memperbaiki diri di rumah dengan Ah, ya caranya find the way lah jadi gitu. sebenarnya pandemi kemarin itu ada kayak blessing ya untuk industri Betul. kita, baik itu industri kecantikan, even UMKM ya, banyak UMKM sekali betul. juga yang jualan yang secara online yang memang salesnya luar biasa. Oke, nah kalau produk nih Kak, produk utama yang harus kita miliki sebagai anak muda, yang nggak usah sebut merek juga Pak, nggak usah. Oke. Nanti iklannya. Tapi yang penting menurut kau Brata, kalau aku sih yang aku tahu ya cleanser, um, I mean like sunscreen, kalau ada moisturizer atau night cream, oh banyak ya. Kalau Kak Brata sendiri apa sih yang harus kita punya, tiga produk utama, let's say cewek atau cowok, yang istilahnya yang ultimate yang harus kita Oh, punya. tadi udah disebutin. Ya itu ya. Ya, jadi intinya paling Uh, utama adalah memang cleanser Oke. karena itu fondasi utamanya adanya di situ. Terus kalau kita ngomongin sunscreen ya kalau kita keluar rumah pakailah SPF yang Betul, cukup kan. betul. Gitu. Kalau selebihnya buat aku yang ketiganya selain moisturizer dan sama si facial wash ataupun si cleanser palingan serum ya karena memang harus kalau kulitnya kering harus dehydrating Ya, sama yang kayak gitu ya. biar lebih glowing Mhm. Jadi gitu. memang, nah ini penting ya Kak, bahwa untuk kita tahu bahwa sebenarnya kondisi kita seperti apa. Kalau kita kenal sama kulit kita, jadi Hmm, kita tahu, nggak nyoba-nyoba asal-asalan betul. kan, dan akhirnya rusak. Nah, kalau Kak Brata sendiri ngelihat sekarang kan banyak tuh influencer, blogger ya segala macam yang memberikan informasi which is ya bagus gitu kan. Tapi ada mungkin juga yang nggak, ya I don't know,
maybe kurang pas gitu seperti itu. Kalau Kak Brata sendiri ngeliat, ketika kita memutuskan untuk merawat diri ya, what to do first biar kita tahu ini produk kita yang kita pilih memang bagus buat kita. Apakah kita konsul dulu ke dokter atau sebenarnya banyak baca atau seperti apa? Oke, kalau ada kan kayak gitu, yang mau dilihat pertama kalau nggak tahu banget sebenarnya memang diwajibkan konsul ya gitu. Jadi memang untuk memilih itu harus di-guide. Kalau pengen enaknya sih memang tanya sama dokter Iya itu sih, harusnya ya. gitu, karena kalau Dokter nanya yang sama konsul. temen aja sendiri bukan yang bisa decide what skin gitu. Kalau anda kan memang udah ngerasa udah cukup bisa make your decision, dicek aja sebenarnya tulis kulitnya apa gitu, punya problem apa. Kalau nggak punya problem apa ya cuman di maintain saja. Misalkan kayak kulitnya berminyak berarti kan harus oil control misalkan yang kayak gitu. Kalau kulitnya berjerawat berarti harus nggak bisa nih pakai produk yang bikin glowing yang pakai berminyak oily tring tuh nggak bisa dipakai gitu. Iya. Jadi memang kalau bagusnya ya konsul ke dokter gitu. Konsul di tempat yang tepat lah ya gitu. Iya, I mean, biar tahu. Jadi bukan karena kita tadi coba-coba, karena kan belum tentu yang mahal bagus ya Kak ya. Oke, bahkan ada kasus nih ya. Jadi aku ada kasus artis terkenal banget parah. Oke. Jadi dia tuh di endorse sama produk lotion yang bikin putih instan. Tapi di dalam lotion yang instannya itu gitu, itu kan ada ada steroid ya di dalamnya. Wow. Itu bikin kulitnya jadi stretch marknya parah banget. Jadi dia sampai nggak pede gitu. Untung dia memang orangnya tertutup ya. Itu banyak kasus yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi buat influencer juga jangan sembarangan buat nerima produk kecantikan juga kalau nggak mau punya efeknya. Padahal makanya cuma sebentar gitu. Pengen putih tapi ujungnya jadi benar-benar badannya kayak batang pohon, jadinya kayak ada serat-seratnya gitu. You know stretch mark kan kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak ini berarti penting untuk kita tahu bahwa apa yang kita gunakan juga sudah ada izin ya Kak ya. Ya, itu paling penting. BPOM. Badan POM, kalau dari kita tuh, kalau dari skincare aku gitu ya, baby skincare aku gitu ya. Yang pertama adalah ternotifikasi Badan POM, kemudian certified halal gitu ya. No animal cruelty, dan kalau kita juga memang yang bikin kita jadi prosesnya lama untuk menentukan sebuah ingredients itu cocok adalah kita pengen juga merangkul pasar yang ibu-ibu yang lagi hamil dan juga menyusui. Jadi biar tetap aman. Jadi gitu. Oke, jadi itu item-item atau hal-hal yang teman-teman mungkin bisa jadi pertimbangan ketika memilih sesuatu ya. Selain tadi konsul ke dokter atau ke tempat yang tepat, tapi juga lihat produknya udah BPOM ya, dan juga perlu dicek. ingredientsnya aman. Penting sih BPOM sih ada first thing first ya, karena biar tahu. Karena banyak sekali ya Kak yang di luar sana tuh kita nggak tahu dari mana ya, dan itu ya kadang gampang tinggal di googling aja keluar kok ini ternotifikasi atau enggak gitu. Oke. Nah Kak, dari semua itu Kak, kita sekarang ngebahas bagaimana anak muda dan konsistensi mereka. Kadang gini, sosial media kan bikin kita kayak melihat sesuatu dengan penuh perbandingan gitu. Gue ngeliat ini, gue pengen kayak dia, gue pengen. Padahal tadi kita ngerasa bahwa nggak harus jadi dia untuk keren segala macam. Nah, menurut Kak Brata, bagaimana Kak Brata melihat bahwa banyak anak muda yang ngerasa tadi karena sosial medianya dipenuhi tadi banyak ya cantiknya harus seperti ini segala macam. Sebagai anak muda, gimana sih biar kita ngerasa bahwa kita tetap jadi diri sendiri tapi tetap memperbaiki diri tanpa harus membandingkan kita dengan orang lain, apalagi bicara standar kecantikan orang lain gitu. Oke. This is really hard question ya. Iya, ini pertanyaannya kayaknya lagi interview kawan. Ya, kalau kayak gini sebenarnya kan itu kan sebuah mindset orang gitu, mindsetnya kan nggak bisa kita kontrol ya sebenarnya. Sebenarnya yang bisa bikin kontrol itu sendiri adalah kayak when you have a good self confidence paling pertama itu dulu. Terus didampingin sama orang-orang yang nggak look up untuk kayaknya lu bagus jadi kayak gini, lu jadi kayak gini. Ya karena toxic, yang lingkungan yang toxic itu tiba-tiba jadi bikin kita jadi ini gini kayak. Bener sih. Patenin aja deh kayaknya. Kalau di apa ya, misalkan dia bertemu sama konsul sama orang yang tepat gitu ya, kayak dia bilang misalkan datang dengan kulit yang hitam banget gitu ya, terus kayak kita bilang kita nggak bisa ngebantu kamu untuk bikin kulitnya jadi seputih siapa gitu. Seputih itu nggak bisa karena kulit terputih terdalam kamu adanya di lengan paling atas kamu ya gitu. Misalkan semaksimalnya itu kita udah lihat rate-nya. Kalau kulitnya atas aja masih tetap eksotis, mau kayak gimana? Bisa sih. Problemnya adalah misalkan kayak di klinikku juga ada pasien yang pengen ekstra putih gitu ya, ekstra bright, ya paling kan diinfus, tapi kan itu dalam jangka panjang juga ada concernnya gitu. Lambung lu kuat nggak nih nahan infusannya kayak gitu-gitu. Terus ya
ekstras banget lah kayak gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah mindsetnya diteguhin dulu aja. Cukup jadi diri lu sendiri, diperbaiki mana yang menjadi permasalahan dari hidupnya. Misal kalau kayak jerawat ya jerawatnya yang dihilangin, dibersihin gitu. Terus kalau punya scar ya di maintenance dengan baik, udah tinggal dirawat selebihnya sih kalau menurut gue. Iya, jadi penting bahwa untuk percaya diri. Sama tadi mungkin lingkungan ya. Kadang kita somehow dengar noises dari banyak hal ya. Si ini bilang kamu nggak, ini kamu bagusan ini, well it's okay mereka mau ngomong apa, tapi decision ya dari kamu sendiri. Jadi kamu itu ya kenapa kita harus pede, karena we decide our own path. Betul. Okay, so remember that one. Okay, good. Nah, Kak Brata, berarti sebenarnya ya kalau teman-teman nonton dari awal sampai sekarang ya Kak Brata, tema kita yang kita bahas hari ini glow up means bukan bicara soal se-glow up atau se-bright atau seperti apa, tapi lebih ke kesehatan, jadi diri sendiri, dan juga kalau memang masalah kulitnya apa ya itu yang harus diselesaikan. Oke, dan merasa cukup itu penting, merasa bersyukur apapun yang kita punya itu penting, karena itu yang bikin kita somehow ngerasa bahwa ya udah ya kayak I mean I'm good, aku sehat dan aku ngerasa bahwa ya aku oke gitu ya. So itu yang akhirnya menimbulkan kepercayaan diri. Nah, kalau bicara skincare nih Kak, ini ada data ya. Ini aku bisa aminin sih sebenarnya. Indonesia skincare di tanah air tuh luar biasa sekarangnya, local product banyak banget. Dulu mungkin pemainnya cuman ya 1, 2, 3 nama lah ya. Sekarang nama-nama besarnya banyak ya, yang lokal apalagi ya, dan semuanya menurut aku bagus-bagus, dan ya UMKM juga bagus banget, ada banyak macam-macam serum segala macam, dan surprisingly they are locals, you know, dari mulai packagingnya juga bagus, ingredientsnya juga yang aku baca oke gitu seperti itu. Nah, kalau Kak Brata sendiri ya di Indonesia ini, bahkan ya dari ini Genio.Asia, di Indonesia skincare merupakan produk yang tergolong mewah dulunya ya. Namun ketika pandemi dan ekonomi agak melambat, produk skincare ini malah mulai jadi gaya hidup khususnya bagi perempuan. Bahkan ini diproyeksikan akan ada pertumbuhan revenue pada industri ini sebesar 20% pada 2023 nanti. Dulu memang skincare agak ya mahal ya, mewah. Tapi sekarang aku lihat skincare banyak dan murah. Bukan murah sih, terjangkau. Mungkin murah kan beda orang relatif. Kalau Kak Brata ngeliat bener nggak sih bahwa memang banyak sekali local skincare dan mereka tadi affordable, terjangkau? Oke. Ya kalau kita ngomongin hal itu, my product juga lokal kan, lokal, gitu. ya. Jadi ketika memang 2 tahun sampai 3 tahun belakangan ini gitu ya, that's the very growth-nya tuh bagus banget kan. Ya mungkin harganya jadi murah karena kan pasti kita juga harus mengikuti persaingan kan gitu. Terus demanding dari misalkan kayak mungkin yang pakai ingredients A gitu ya, yang mau import segala, demandnya juga jadi semakin banyak, mau nggak mau costnya jadi akhirnya juga semakin diturunin kan. Jadi kita yang production juga semakin bisa reduce harga produksinya, ya akhirnya bisa kita jual juga ke pasar juga semakin seru. Terus juga mungkin ya kalau ngomongin masalah packaging yang lucu-lucu gitu ya, itu juga ya importirnya ya produksi orang yang jual packaging juga semakin berlomba-lomba, akhirnya ujungnya jadi lebih murah ya, akhirnya kita bisa mereduce hal itu. Nah kalau ngomongin yang kayak gitu, bener selama 3 tahun ini the power of ibu-ibu gitu tuh bagus loh, karena jualan aku tuh kan bukan cuma jadi e-commerce aku sendiri, tapi aku juga kayak bukan ada resellernya gitu ya, bisa terjangkau sampai pelosok Indonesia tuh gitu. Jadi bisa membantu perekonomian rumah tangga sebenarnya, itu yang dilakuin sama bisnisnya aku ya. Jadi power of ibu-ibu, mereka memang ternyata sosial media juga impactfulnya kalau udah ketemu sama ibu-ibu di lingkungannya, di arealnya, itu lebih impactful dibandingkan sosial media gitu. Mouth to mouth communicationnya that's really good gitu ya gitu. Terus selama 3 tahun ini puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, my business nggak cuma aku, ada beberapa teman produksi skincare juga gitu ya, yang ada glow-glownya juga ya gitu. Itu aja bisa placement sampai US gitu ya, di New York. Itu kan placement harganya juga bukan sesuatu yang kecil ya, karena memang itu kita menunjukkan kalau growth kita bagus gitu. Dan puji Tuhan juga tahun kemarin akhirnya aku juga bisa placement tuh di tempat yang sama gitu ya. Ya memang that's fact kalau memang growth-nya bagus. Gitu. Nah, kalau konsepnya kita ngeliat sekarang harga skincare di tanah air, apa yang harus konsumen pahami bahwa ya kadang ada harga skincare lokal tapi
sama aja kayak brand-brand luar, brand-brand Korea ya. Ada skincare lokal yang ya harganya masih, sebenarnya kalau kita ngeliat harga nih Kak, apakah itu jadi patokan bahwa memang itu bagus, apa ingredientsnya mungkin premium, atau knowledge-nya seperti apa? Oke, kalau ini jadi awareness-nya juga gitu. Ketika mereka decide gue mau pakai skincare, misalkan skincare yang paling mahal di Indonesia, tapi kayaknya itu bukan lokal ya. Yang ke packagingnya warna hijau gitu ya, nggak usah sebutin brand, itu kan mahal banget kan. Pernah nggak sih kalian lihat di belakangnya ingredientsnya mereka apa aja? Kalau kan kamu bandingin, compare sama produk lokal gitu ya, pas lihat ingredientsnya sama, so why you have to afford for that expensive one kalau kan memang sama. Sebenarnya kan balik lagi kebutuhannya kan, kebutuhannya apa yang bisa diakomodir sama si ingredients itu. Jadi nggak usah yang mahal-mahal. Itu selalu jadi awareness buat ke orang, karena memang biar mereka lebih aware untuk ya pengen glow up, ayo glow up, kita bantu nih dengan harga yang sebaik-baiknya dan local brand. That's it gitu. Oke. Jadi jangan mikir bahwa yang mahal keren ya atau apa segala macam, tapi lihat kebutuhannya ya. Kecuali kalau ingredients tiba-tiba ada yang snow alga gitu, misalkan diambil dari kaviar. Ya misalnya kayak kaviar let's say gitu. Terus kalau nggak dari pegunungan Alpen yang alganya itu kan memang susah banget importnya. Kayak kadum plum yang ngambil dari Australia itu kan sebagai pengganti 3DNA. Iya, DNA salmon misalkan kayak gitu. Nah, teri aja dia. Oke. Kayak gitu-gitu. Misalkan itu kalau kecuali di ingredients yang nggak ada, mungkin you can claim your brand is expensive. Udah makan nasi uduk aja ada teri itu udah ada 3DNA itu. Oke. Jadi sebenarnya tadi kita konsumen pinter-pinter ya. Tahu kebutuhan kita apa, dan tahu bahwa jangan tertipu karena mahal gitu ya, dan belum tentu juga cocok. Karena pernah pasti punya pengalaman ya, pakai barang yang mahal malah nggak cocok. Mungkin karena kita murah. Itu dia, aku juga pengen ngasih aware sama teman-teman semua ya gitu. Kalau pakai skincare tuh kayak loyal deh, jangan ganti-ganti gitu. Karena nanti ujungnya kalau kan skin barrier-nya rusak gitu ya, mereka harus balik lagi ke situ gitu. Jadi benar-benar masalah yang sering orang nih ganti-ganti nih Kak. Coba tanya dia punya skincare pasti nggak cuma satu, pasti mereka A, I, O gitu. Kalau di mix tapi memang sesuai dengan kebutuhan fine gitu. Tapi kalau kan aku pengen beli merek A, tapi kayaknya lihat gatel packaging merek B gitu, packaging ini lucu-lucu juga merek C, akhirnya punya A sampai Z gitu. Baik. Dipakai juga enggak, akhirnya expired kan. Jangan ganti-ganti, udah gitu. Udah Bener. sholat tahajud nanti bersinar. no, itu di luar itu. Tapi ya tadi memang bahwa bicara gonta-ganti skincare ini juga masalah ya Kak. Betul, kalau mau di mix nggak apa-apa gitu. Banyak karena mau coba-coba ya, karena nggak puas tadi, karena kayaknya ini lebih bagus segala macam, padahal itu juga bisa membahayakan ya Kak, berarti skin barrier kita rusak dan akhirnya gampang jerawat, gampang berminyak segala macam. Nice talk. Tapi tahu skin barrier nggak? Skin barrier? Ini areal luarnya, jadi kan ada lapisan kulit kan. Skin barrier itu adalah lapisan terluarnya gitu. Yang kerasnya ini skin barrier. Iya. Gitu, di luar ya. Yes. Oke. Baik, Kak Brata. Jadi the whole thing that we talk about dari awal tadi, bahwa memang tadi ya glow up, ya of course dari kita bicara appearance ya, fisik itu penting. Tapi di luar itu Kak Brata setuju bahwa kita glow up itu nggak semata-mata bahwa kita bersaing sesempurna mungkin. Betul. Ya, seputih mungkin, secantik si A, si artis A, tapi lebih ke bagaimana kita percaya diri, sehat, dan ya kalau kita bisanya tadinya jerawat dan nggak jerawatan, itu juga udah good progress ya. Ada tambahan nggak Kak? Iya udah sih semuanya, yang penting adalah be the best version of you aja. Udah cukup jadi diri terbaik diri lo gitu. Syukurin apa yang ada di dalam tubuh kamu ya, yang apa yang ada di diri kita. Ya, don't try to change to be anyone else lah. Alright. Okay, nice thought to glow up. Jadi teman-teman, glow up bukan berarti mukanya berkinclong ya, kinclong bersinar. Ya, it's kind of glow up, tapi lebih ke glow up di luar fisik. Ya, sehat, brainnya juga glow up, hatinya juga glow up, asik. Oke, masuk nih ya. Oke. Kantongnya juga glow up. Itu penting nggak? Penting banget kantongnya glow up, right? Okay. Itu paling penting sih. Paling penting. Alright, Kak Brata, terakhir singkat aja 1-2 kalimat apa yang ingin disampaikan untuk viewers kita hari ini. Oke, kalau kita ngomongin masalah tadi glow up gitu ya, tadi aku udah sempat lagi be the best version of you. Jadi jangan pernah look up to anyone else, karena ya belum tentu juga itu akan cocok sama diri kita gitu ya. Ya udah, fit to your body aja. Ya, oke.
Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini value yang harus anak muda punya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Untuk daftar cara gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih sekali lagi. Selamat mencoba, nanti kita pilih 3 pemenang, kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo minggu depan, jadi jangan lupa untuk follow @partaiperindo. Terima kasih Kak Brata atas waktunya dan sharingnya dan insight-nya. Sukses untuk bisnisnya yang dijalankan, semoga banyak teman-teman kita yang terbantu dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan tadi ya penting banget testimoni ya dari orang-orang terdekat di luar the power of social media, karena itu yang bikin tadi produk kita dikenal dan dipercaya ya Kak Brata. Semoga makin banyak produk lokal yang maju. Amin. Ya, jadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak untuk aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Herjuno Syaputra signing out. Have a good day. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh